Maafkan aku, ucap Bima menyesali perbuatannya berdiri menunggu di ruang tamu. Tidak menyangka justru membuat Salsa trauma akan perlakuannya. Dia sudah kehabisan cara untuk mendapatkan kembali pacar serta hatinya. Berpikir melakukan itu, mantan kekasih akan mau lagi menerimanya kembali. Dia sangat yakin di lubuk hati Salsa masih ada ukiran namanya. Tidak mungkin wanitanya melupakan masa indah yang mereka rajut secepat itu. Gadis yang ia kasihi hanya masih sakit hati, kecewa, marah oleh karena itu Salsa masih ragu dengan cintanya. Putri Bufani langsung mengerem langkah mundur ketakutan, Faiz yang paham memeluk erat tubuh istrinya. Membisikkan kata, jangan takut ada aku. Sesampainya di kafe Salsa duduk meringkuk ketakutan di atas kasur hatinya benar-benar terguncang diperlakukan demikian. Faiz membantu istrinya meminum segelas air membiarkan Salsa menangis dalam dekapan. Daikap lagi dahi istrinya 2 kali antara sayang dan kasihan tapi yang ketiga entah mengapa detakan itu kembali hadir sulit untuk menyudahi. Salsa yang tadi meringkuk sudah mulai tenang dan nyaman melingkarkan tangan erat ke dalam jaket yang terbuka membuat dahinya terlepas dari wajah Faiz. Semakin menjadi getaran itu, Salsa sama sekali tidak menyadari apa yang dirasakan sahabatnya. Diangkat wajah teman wanita yang bengap karena terlalu lama menangis dengan 2 jari. Masih terlihat tangisan istrinya di sana meski sudah tidak separah tadi. Otak Salsa masih kacau hanya mengerutkan dahi saat wajah sahabatnya mendekat lalu tidak jadi mendekat lagi tidak jadi lagi. Sampai akhirnya itu pun terjadi tanpa diduga, tubuh kaku seketika aliran darah berhenti meski kejadian hanya sekejap. Dan lagi untuk ketiga kali dia masih mematung menerima perlakuan mendadak sahabatnya. Namun, kali ini lebih lama tetap dia tidak bisa menggerakkan badan karena terlalu tiba-tiba. Ia sungguh syok untuk kedua kalinya. Faiz melepas masker dan juga jaket Salsa langsung mendelik mencegah tapi temannya itu sudah melakukan lagi membuat tubuhnya kembali membeku. Apa yang kita lakukan? Kalau aku hamil gimana? Salsa panik terbangun dari tidur mendapati tubuhnya sudah polos. Ya gak gimana-gimana aku tanggung jawab, jawabnya serak santai di dalam selimut karena ia masih sangat mengantuk. Faiz. Ditendang Faiz hingga terjatuh dari kasur karena takut hamil dengan apa yang terjadi semalam. Apa sih, Sakit tahu. Kalau aku hamil gimana? Tanya Salsa seraya mengintip sahabatnya di lantai dari atas kasur. Kenapa kamu lakuin itu? Jahat kamu. Faiz berdiri kesusahan dengan selimut melilit tubuh bagian bawah karena panggul terasa nyeri akibat benturan keras ulah si istri kemudian duduk di pinggiran kasur. Terus salahnya apa Kamu hamil ada suaminya, aku yang hamili. Wanita berambut panjang itu menepuk jidatnya sendiri, kenapa ia sekhawatir itu? Pelecehan semalam sudah terlupakan. Dia baru sadar sahabatnya belum lagi memakai masker seketika memejamkan mata. Kenapa kayak gitu? Mulai. Kita sudah menyatu masak belum bisa menerima wajahku? Ini lihat. Di sini. Ini siapa yang bikin merah-merah kayak gini? Siapa? Salsa langsung menutup wajah yang terasa pias malu dengan kelakuannya tadi malam. Ayo lagi, ajak Faiz mendekatkan wajah. Didorong wajah sahabatnya menjauh lantas tidur memunggungi suaminya. Al hari ini kafe tutup. Bilang sama yang lain. Sejak kejadian itu Faiz dan juga istrinya tidak lagi tegur sapa dengan ipar lelakinya. Faiz juga tidak membiarkan sama sekali kala di rumah mertua istrinya lepas dari pengawasan saat ada Bima. Bahkan, tak pernah lagi menginap dengan 1000 alasan jika ipar perempuannya juga berkunjung. Hanya Aris yang menyadari keretakan antar ipar tersebut tapi dia tidak enak hati jika ikut campur, cukup memantau dari jauh. Bangun dulu sarapan. Sudah jam 10 kamu tidak mau bangun? Kamu sakit? Ayo periksa. Embau. Singkirin, aku tidak suka. Faiz membuang nafas bingung sudah seminggu ini istrinya susah makan tidur terus tahan berjam-jam. Di telepon mertua mengabari tentang kondisi anak mereka dan Bu Fani mengatakan jika akan berkunjung nanti setelah Pak Hamdi pulang dari mengajar. Tengah-tengahnya Faiz mendengarkan nasihat dari mertua terdengar suara ketukan pintu lantas ia meminta izin mematikan telepon untuk melihat siapa yang datang. Biasanya jika anak buahnya ada perlu cukup menelepon nomor telepon yang khusus diperuntukkan untuk pekerjaan. Bagaimana Salsa? Tanya Brumi panik. Ternyata yang datang ibu serta ipar perempuan Faiz setelah mendapat kabar tentang sakit menantunya langsung datang menjenguk. Setelah pintu terbuka lebar beliau berjalan tergesa-gesa menghampiri menantu di kamar tidak memedulikan anak laki-laki terbengong-bengong melihat kepanikan beliau. Bibi belum sempat menjawab sudah ditinggal pergi. Lamunannya buya setelah kakak ipar menepuk pundaknya, Kak Mahya, sapanya cengengesan seraya merebut tangan meletakkan di dahi. Pagi-pagi sudah melamun. Salsa mana? Ada Kak, di dalam. Ditinggalkan sebentar keluarganya untuk membuatkan minuman dan mengambil beberapa camilan. Ini mama sayang. Salsa belum juga sarapan? Mama?
Kepala Salsa pusing mata berat sekali dibuka. Sudah minum obat? Beliau meminta tolong menantu perempuannya yang lain diambilkan sisir dan juga kuncir untuk menguncir rambut Salsa yang berantakan. Dia tidak mau minum obat lihat obat saja sudah muntah-muntah, adu Faiz sambil meletakkan minuman dan makanan ringan di meja depan televisi. Kedua menantu serta mertua saling tatap dan mengajak Salsa untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Tapi ketukan di pintu membuarkan rencana mereka. Semua keluarga Salsa datang termasuk ipar hanya Pak Hamdi yang nanti menyusul karena Bu Fani sudah tidak sabar jika harus menunggu suaminya. Berhubung besannya baru sampai dan ini sudah jamnya makan siang, mereka menunda keberangkatan nanti setelah salat zuhur sekalian. Tidak usah Mbak, biar saya masakan saja sebentar. Tidak apa-apa deh besan, ini milik Faiz jadi tidak usah sungkan-sungkan. Ya sudah kamu bawa saja yang ada. Fanya sulit untuk percaya dengan yang barusan didengar, jadi Faiz ternyata bukan pelayan justru pemilik kafe besar ini, jangan-jangan? Sejak mengetahui kebenaran tentang ipar lelakinya dia mulai mengagumi sosok Faiz. Apalagi kini, iparnya itu tidak lagi menggunakan penutup wajah terpancar sudah ketampanan yang dimiliki. Seandainya dulu tidak menolak beruntungnya ia. Kenapa kamu menyembunyikan ini, Sah?